banyak yang perempuan ini yang hadir cuma bisa dihitung dengan 2 jari dari kaki dan dari tangan. Jadi bersyukurnya karena ini hari keberapa kita? Kita selesaikan puasa berapa lagi? 22 ya? 22. Dan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang para pimpinan bersyukur juga karena di tengah deadline mudik. Ini kan waya-waya hampir mudik ya kan? Sing mudik. Wis nyap-nyapen gitu. Berangkat. Di tengah itu sampean dan saya masih setia ngaji. Ya ibu-ibu ya, kemana temennya kok tinggal ini? Ayo Bun, nyari lagu. Alhamdulillah. Saya nggak akan banyak cerita. Saya malah cerita tentang sesuatu yang menarik. Jadi gini. Kemarin ada cerita rumah kebobolan. Di rumahnya dibobol maling. Nah, si pemilik rumah ini, saya sudah sedih banget mendengar dulur kita ini kebobolan maling. Saya sudah sedih banget. Aduh, ini gimana ini? Soalnya rumah yang sama juga sudah pernah dibobol maling, tapi sudah ganti pemilik. Nah, yang kedua ini dibobol maling lagi. Nah, biasanya terus tolong ditutup, jangan keluar masuk. Nah, begitu agak siangan bobolnya maling malam itu. Agak siang jam 9 si pemilik rumah ketemu saya. Saya sudah dengan sedih ini. Apa aja yang hilang? Kesik gitu. Apa aja yang hilang? Apa yang hilang? Betul. Waduh. Saya benar-benar dua bercampur aduk. Pertama getun, nyesel saya sedih. Yang kedua pengen ketawa. Loh kok ada yang hilang? Betul. Berarti memang nggak punya apa-apa sampean. Berarti dia nggak punya apa-apa. Ya kan? Saya cuma bayangkan gini, maling itu udah malam-malam, kan hujan itu malam. Malam-malam jelas sudah susah-susah bongkar gembok, ya kan? Nyelinap, pinggir kali lagi rumahnya. Nggak dapat apa-apa. Paling di dalam dia meso-meso kan? Mengutuk, asal kiri, gitu. Jadi, coba lo ya, sahur diajak keluar aja dulu. Diajak keluar Mbak Bianca, diajak main di basement aja. Sahur diajak main di basement. Saya bayangkan begini, maling ini itu jelas pengalaman. Karena rumah itu sebelum ditempati oleh si ini tadi, itu sudah pernah ditempati seseorang juga. Nah, seseorang ini juga pernah kemalingan. Tapi maling yang pertama kemarin itu dapat banyak. Ya kamera, ya laptop, terus banyak lah. Mungkin dapat sekitar 15-an juta gitu lah. 10 minimal. Nah, mungkin dia mengulangi lagi. Wah, sudah sekian bulan, lupa mesti. Nggak tahu kalau yang kini sudah ganti pemilik.
dari Nabi Sulaiman kepada Bani Israil. Jadi dia salah sangka. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil? Betapa enaknya orang yang tidak punya beban itu tadi. Dia paling yang dia tangisi kesak-kesik tadi itu karena dia ganti gembok. Gembok sekarang ganti pira sih? 5 juta. Lah 50.000 sih loh. Ya toh? Saya rasa selama ini mungkin dia tinggal dan sebagainya. Dia meninggalkan itu rumah itu ya dengan tenang. Atau dengan sedih karena nggak punya apa-apa ya. Dengan tenang. Dan ketika digembok, begitu tahu dimaling, gila sopo cah. Palingnya dia sedihkan apa? Karena tumpukan pakaian yang sudah rapi, dodal-dodal itu aja. Artinya apa dulu? Mungkin pemilik pertama yang kehilangan sampai 10 juta atau 15 juta, itu sedihnya berhari-hari. Iya kan? Karena apa? Kehilangan banyak. Lah pemilik yang kedua ini yang cuma kehilangan rapinya pakaian yang tertata, sedihnya kira-kira berapa lama? Loh ini kejadian nyata loh, saya nggak sedang ngarang loh. Ini haulina di sekitar kita. Saya sampai sehari semalam saya itu ketawa. Bener ya? Jadi saya cuma bayangkan wajahnya si maling ini. Betapa jengkelnya dia itu. Sementara saya juga membayangkan pemiliknya itu. Santai, tenang, ini masih gemuk. Itu loh Mas Heru. Apa artinya Mas Heru? Allah itu mengajarkan kita dari dua fenomena yang nyata itu terjadi betul itu mengajarkan kita bahwa begitu loh keadaannya. Anda tidak dilarang untuk mempunyai sesuatu, tidak. Anda juga tidak disuruh untuk tidak punya sesuatu, tidak. Tapi Anda tahu konsekuensi masing-masing dari punya atau tidak punya terhadap beban pikiran kita. Dan Anda yang bisa memastikan dan memutuskan Anda mau milih yang mana dan bisa menimbang sebenarnya kuat yang mana. Jadi semua orang itu memiliki hak untuk memilih beban mana yang akan dia tanggung dari Allah. Jadi sebenarnya kita sendiri itu, saya tahu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang ngambil apakah kayu, lalu ditaruh di punggungnya. Setelah ditaruh di punggungnya, berat, ngambil lagi. Jalan, berat, ambil lagi. Begitu terus. Artinya, yang menaruh beban di punggung manusia, itu manusia. Sama tidak usah curious atau penasaran siapakah si fulan pemilik rumah pertama dan si fulan pemilik rumah kedua. Anggap saja itu hikayat ribuan tahun yang lalu yang terjadi hari ini. Loh, gitu loh. Jadi beban itu menjadi sesuatu yang sifatnya real, nyata, dan sudah terprediksi sebelumnya oleh Allah. Jadi Anda tidak dilarang untuk memiliki sesuatu, juga tidak disuruh untuk tidak punya sesuatu. Tetapi saya dan sampean sudah diberitahu Allah masing-masing konsekuensi dari beban bila kita memiliki atau tidak memiliki. Karena gini, banyak orang, ini tolong dibagikan, banyak orang yang berhasil mengikuti ujian miskin, tapi jarang
sangat sedikit orang yang berhasil mengikuti ujian kaya. Orang ketika diuji miskin itu banyak berhasil kemudian taat kepada Allah, banyak berdoa, ya kan? Jadi orang jadi dekat sama Allah karena dongoe kenceng. Tapi begitu diuji banyak barang, banyak harta, itu banyak yang gagal. Iya kan? Banyak yang gagal. Jadi dua-duanya ujian. Sampean boleh punya sesuatu, sampean juga tidak dilarang untuk memiliki sesuatu. Tapi sampean itu sering gagal punya. Nah, sampean tajak untuk tidak gagal dua-dua, baik diuji yang punya maupun diuji yang tidak punya. Ayo berhasil, ya. Ayo berhasil. Karena apa? Kan enggak, siapa tahu misalnya Mbak Ratna ini kemudian punya apa Mbak Ratna? Spaghetti. Duh. Ayo sekarang siapa yang nyangka kalau di tempatnya Pak Min itu sekarang ada tempat nongkrong paling favorit untuk jamaah SMA? Ya kan? Di tempatnya Pak Min yang dulunya cuma tempat sayuran, sekarang jadi tempat nongkrong. Apa itu? Roti yang terkenal apa? Yang rotinya menghadap ke atas tuh. Apa itu namanya? Apa? Roti tos. Jadi kita sebelum makan roti itu harus tos. Saya tadi malam dibelikan. Nggak sempat tak makan sampai ini tadi. Nggak ada yang nyangka dong. Nah sekarang ujian pemilik tos itu kata Nabi Sulaiman begini. Apakah aku akan bersyukur ataukah akfartu? Aku akan Jadi ketika Nabi Sulaiman diberikan ke kerajaan itu, lalu Nabi Sulaiman kemudian juga didatangkan singgasananya Balqis. Itu langsung Nabi Sulaiman, ini adalah hadza min fadli rabbi. Tapi beliau juga bilang, ini adalah ujian untukku. Apakah aku akan kafir, akafartu, gitu, ataukah aku akan bersyukur. Jadi itu ujian. Makanya terkait dengan dua fenomena, dua pencurian, mungkin oleh pencuri yang sama, di rumah yang sama, dengan pemilik yang berbeda tadi. That's beautiful example. Benar-benar amsal yang jamilah banget. Contoh yang baik sekali. Ya gitu. Pemiliknya sama-sama ada di gedung ini sekarang. Jadi luar biasa itu. Saya terhibur sekali terutama dengan penderitaan mereka berdua. Ya Allah. Jadi begitu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu memberikan kita kunci ketenangan hidup itu udah jelas banget. Jelas banget. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menolak fadlullah. Fadilahnya Allah, karunia-Nya Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi sama tidak bisa kok dilarang. Kamu jangan kaya. Tidak bisa. Orang kaya itu sudah pemberian Allah. Tidak bisa dilarang. Saya hanya pesan jangan gagal ketika sampean miskin dan juga jangan gagal ketika sampean kaya. Wis itu toh pesan saya. Jangan gagal. Pemilik kedua ini sudah jelas tidak gagal jadi orang yang tidak punya. Berhasil.
Intinya apa? Ketika saya tanya, apa yang hilang? Apa yang hilang? Yang hilang apa? Boten enten. Jadi ketika dia bilang boten enten, itu sebenarnya dia mensyukuri karena nggak ada yang hilang, atau mensyukuri karena nggak ada apa-apa. Bentar, dia mensyukuri karena nggak ada yang hilang, atau dia meratapi karena nggak ada apa-apa. Ayo, kira-kira dia itu sedang mensyukuri nggak ada yang hilang atau meratapi karena nggak ada apa-apa? Apa Nabi? Coba diterangkan. Bersyukur kemana, gimana, meratapi gimana? Gimana? Oh. Begitu tak Daud? Oke. Pendapat Sawan gimana? Ayo. Ayo gimana? Apa Mas Hendi? Karena nggak punya apa-apa Mas. Terus? Nggak ada rasa kepemilikan karena nggak ada yang dimiliki. Apa Hendi? Gimana maksudnya? Tapi ketika dia bilang gini, untung nggak ada apa-apa sehingga nggak ada yang hilang. Ketika dia bilang untung nggak ada apa-apa, itu apakah dia pengen untung terus? Artinya dia pengen nggak ada apa-apa terus atau masih pengen ada apa-apa? Nah, ini rahasianya. Ayo saya mau tanya. Dia kan tadi nggak kehilangan, ya kan? Nggak kehilangan karena nggak ada apa-apa. Terus katanya tadi untung nggak ada yang hilang. Berarti dia kan beruntung karena nggak ada yang hilang. Kenapa kok nggak ada yang hilang? Karena nggak ada apa? Kan berarti beruntung karena nggak ada apa-apa. Apakah dia pengen beruntung terus? Ayo kita bicara mantik nih. Samanya sedang bilang orang itu mesti bilang untung nggak ada yang hilang. Kenapa nggak ada yang hilang? Karena nggak ada apa-apa. Berarti kalau nggak ada apa-apa itu Nah pertanyaannya apakah dia ingin untung terus atau ingin nggak beruntung nanti? Kalau nanti ada apa-apa kan berarti nggak beruntung. Saman pengen ada apa-apa tapi nggak ada apa-apa, Ahmad. Lu nggak tahu. Jadi kenapa kita itu sering, nah itu yang disebut di dalam Al-Quran itu wa gharratkumul hayatid dunya. Gharran itu guru loh, dari kata guru loh, itu kita itu kadang dibawa oleh angan-angan kosong. Makanya itu tadi Rasulullah itu sering loh punya uang banyak itu, sering. Iya Mbak Nurul. Rasulullah itu sering punya uang banyak, sering. Bahkan pernah dapat harta rampasan perang itu 5 miliar. Benar. Jadi Rasulullah itu kan dapat ghanimah itu 1/5 dari semua. 1/5 itu untuk Rasul. Jadi waktu itu hampir dapat sekitar 25 M lah. Ya mulai dalam bentuk unta, dalam bentuk perhiasan, dalam bentuk apa. Pernah Rasulullah dapat uang segitu itu. Tapi karena konsepnya Rasulullah itu seperti itu, jadi sama itu tidak dilarang punya uang banyak itu tidak dilarang, boleh. Tapi ayo jangan gagal. Ayo seperti Rasulullah begitu punya itu beliau itu hanya merasa benar-benar titipan dari Allah gitu. Sehingga ketika dia mentasarufkan untuk agama itu enteng aja. Sret gitu. Terus terang tadi pagi, kalau saya lagi nunggu kajian tafsir ibu-ibu baca itu kan kadang saya ngobrol sama para TPU.
yang hadir. Terus tadi TPW tak tanya, andai saja sekarang sampean tak kasih atau dikasih Allah langsung, entah lewat siapa, min haitsu la yahtasib, uang 100 juta cash. Pertanyaan saya dua, gimana respon pertama sampean? Ada yang bilang kaget, ada yang bilang bingung. Sebelum kaget dan bingung, rasanya piye? Dia bilang gitu. Wah, kaget bingung barang. Kaget gitu. Yang kedua apa? Seneng. Nah ini loh maksudnya itu. Saya tak takut itu. Rasa aslinya itu loh. Seneng kabeh kan loh. Iya toh? Setelah kaget dan seneng apa? Bingung. Hampir semua nyebut bingung. Karena selama ini cuma megang berapa? 100 paling banter ya. 1 juta, kadang beli X-Ride harga 5 juta laku 6,5 kan, berarti oleh berapa itu? 1,5 juta. Ujuk-ujuk dapat 100 juta. Pertama kaget, kedua seneng, ketiga bingung untuk apa toh? Nah, begitu bingung untuk apa sudah. Pertanyaan saya kedua, untuk apa? Karena memang unprepared, tidak disiapkan sebelumnya, maka dia juga bingung untuk apa. Pak tanya, wes, anggapan sampean bukan orang, sampean adalah orang zalim. Saya bilang gitu. Jangan merasa beriman dulu. Kira-kira uang 100 itu apa? Langsung muncul aslinya. Begitu saya kasih kata kunci, anggap sampean orang zalim, bukan orang beriman, bukan TPU. Kira-kira akan sampean apa? Langsung modal. Ada yang gitu. Ada yang beli modal. Yang satunya bangun rumah. Yang satunya beli motor. 100 juta ya beli motor 10 dong. Maksudnya dia kan memang mau bikin showroom dia. Terus ada lagi, ada yang ke perawatan. Ada yang gitu perempuan. Ada yang bayar utang. Depan saya. Kemudian depan saya sampean. Ada yang bayar macam-macam, keluar semua. Nah, terus saya bilang, begitulah orang. Ketika dia tidak punya apa-apa, dia itu tidak terlalu banyak punya rencana. Tapi begitu dia punya apa-apa di luar kebiasaan dia punya, rencananya pun berubah. Tapi ingat nggak, rencana berubah itu diawali dengan satu kata, bingung. Dan ketika nanti dia punya apa-apa di luar rencana dia tadi, berarti itu kan bukan mito. Itu kan berarti won, ya kan? Won tadi itu, bukan need. Itu sudah. Begitu kita menjalani hidup berdasarkan won, bukan need, di situ sama akan mengalami tahap kedua bingung. Bingung pertama tadi untuk apa? Begitu punya apa, Anda akan bingung. Misalnya, uang 100 juta tadi, sama ini kan kebutuhan sama selama ini cuma misalnya sepeda motor karena cuma suami istri. Begitu sama beli mobil, sampean akan kemudian bayar pajak tahunan, perawatan uli. Terus sampean harus punya garasi. Ya kan? Selain punya garasi, sampean juga harus memikirkan safety, keamanan. Ya kan? Kemudian biaya penyusutan. Karena sekarang sampean beli 100 juta, tahun depan laku 100 juta. Enggak. Sampean juga kemudian harus mempertahankan gengsi. Begitu punya uang 100 juta, mudik kali ini sampean bisa punya mobil. Iya kan? Kaya. Ada kebanggaan ketika sampean pulang dengan mobil baru. Wih, sukses dari Bali. Itu. Semua orang kampung, sampean mudik itu biasanya di rumah berapa hari? 1 minggu. Selama 1 minggu, sampean itu artis lah. Di kampung itu artis. Semua orang mengatakan, wow,
Semua orang mengatakan, ih sukses ya. Tapi untuk dia mengatakan sukses itu, sampean kan akan sungkan kalau nggak ngasih apa-apa. Nah iya toh, masa sampean berkunjung pakai mobil. Nah, kalau kemarin waktu sampean mudik tahun lalu, karena sampean pakai sepeda motor, sampean ngasih ponaan 20.000 pantas, ya kan? Bahkan 10.000 aja pantas. Tapi begitu sampean punya mobil hasil dadakan tadi, pantas sampean ngasih 10.000. Digunemu uang. Mobilnya Avanza ngasih 5.000. Nah, tapi kalau ya kan, akhirnya apa? Mudik sampean sekarang membengkak. Mudik sampean sekarang biayanya membengkak. Kalau kemarin mudik sampean kene Jember ambek Mas Agus disikat aja pakai motor ya kan? Paling bensin berapa Mas Agus? 100 udah sama nyebrang. Udah sama nyebrang 100. Sekarang nyebrang itu 220 mobil. Nyebrang itu belum bensin. Hanya untuk sampean mendengar kata, wow Mas Agus sukses. Berapa kata itu? Wow Mas Agus sukses. Hanya untuk 3 kata ini dan perasaan bangga selama 7 hari, sampean harus mengeluarkan biaya berapa? Minimal 10 juta. Untuk dikatakan, wow Mas Agus sukses dan bangga selama 7 hari. Ekses-ekses itu loh yang saya minta ajak untuk berpikir. Saya nggak bicara pahala dosa dulu. Bicara hal yang logis yang akan sampean hadapi begitu. Beda lagi kalau sampean pulang sudah bawa dengan Alphard. Ngasih tip 50.000 itu masih apa? Dikit. Alphard nih second. Apalagi di rumah sampean kalau sampean sudah punya Alphard terus ngasih suguhan rengginang. Memang bungkusnya kongguan isinya. Enggak, saya cuma bicara persoalan-persoalan sosial yang sampean tahu itu konsekuensinya. Sampean ketika pulang ini, wingi-wingi bawa vario, mertamu pakai sandal lili enggak masalah. Enggak ada yang mempersoalkan, enggak ada. Tapi begitu sampean mulai punya PCX, kan? PCX putih maksudnya. Itu kenapa kok ada yang kok dem-dem? Sampean kok sampai ke kiri kenapa dong? Sampean sudah harus pakai sandal apa? Saya kasih tahu ya. Ini anak saya, putri saya Mbak Afi ini kan punya teman-temannya karena memang temannya di Universitas apa Mas? Janapura itu kan ya Hindu apa jalan. Lah ada temennya yang baik main ke sini tuh pengen lihat orang buka puasa. Terus ngasih Mbak Afi hadiah. Hadiah untuk apa? Ya hadiah hari raya lebaran. Baju. Tapi dia mengasihkannya itu dengan memohon-mohon, tolong ya jangan dipandang ini karena nggak bermerek, tolong ya. Dia ngomong gitu itu seolah-olah Mbak Afi itu bajunya itu branded, padahal bredel. Nggak ada. Loh bener. Kenapa? Karena itu tadi orang melihat itu seolah-olah karena orangnya. Padahal bahkan misalnya Mbak Afi ini beli baju kan di Shopee ya. Harga berapa? Nah, jilbabnya aja cuma 16.000. Tapi karena yang make itu putrinya Gus Glory. Gitu kan? Jadi branded yang ada di jilbabnya Mbak Afi itu G&D. Nah. Orang mikir Gelbian Galbana kan gitu kan. Padahal itu Gus Glory. Nah, ada. Jadi tergantung sampean itu. Makanya sampean citra yang mau sampean tampilkan itu apa.
Rumah yang kebobolan tadi itu sama-sama di pinggir kali. Rumahnya tidak berubah, pintunya juga tidak berubah. Penghuninya tok yang berubah. Malingnya yang pertama muflihun, beruntung. Yang kedua khosirun. Gitu. Tapi penghuninya dua-dua mukmin, insya Allah. Nah ini loh, jadi ayo tadi tuh jangan gagal jadi dua tipe tadi. Baik sampean dikasih Allah rezeki lebih, itu jangan ditolak, disyukuri. Tapi ketika sampean tidak dikasih rezeki lebih, jangan gagal. Ya Pak Yed ya. Siapa tahu nanti Pak Yed itu kemudian ujuk-ujuk punya perusahaan konveksi khusus tenda seluruh Indonesia. Jadi Istana Merdeka dikasih tenda. Stadion Bung Karno ditendain. Gedung Ruhullah ditutup tenda. Pokoknya semua dunia planet ini ditutup. Dan semua orang disuruh pergi, hanya dia dan Mehmet yang ada. Loh, rezeki orang tidak ada yang tahu, jangan salah, ya kan? Jangan salah. Nah, maksud saya cuma gini, Cak Id, jangan gagal jadi, jangan gagal. Cirinya gini, Mas Adi, ketika dia misalnya belum banyak uang, itu kita enak tuh, santai ya kan? Ngobrol santai, chemistry kita juga kuat, nggak ada skat, kita enak gitu. Tapi begitu, itu kan berarti kita sampean berhasil tuh jadi orang kiri, berhasil. Nah, apa sih susahnya? Kiri kan enggak masalah toh. Siapa yang kemudian ada stigmatisasi bahwa kiri itu jelek? Siapa yang bilang? Enggak apa-apa. Sampean berhasil nih, rata-rata kan berhasil jadi kiri. Tapi begitu jadi konglomerat, kok enggak berhasil tuh kenapa? Ayo berhasil. Ini sudah banyak loh yang berhasil. Jadi disyukuri ya. Teman silakan dikasih Allah rezeki banyak, alhamdulillah. Jangan gagal. Itu dah. Gagal gak enak sampean, yakin. Dari situ, ayo silakan direspon. Ini ada Gus Rosiin juga, ada Gus Naim, nanti kita minta juga untuk memberikan tanggapan, tausiah dan pesan buat kita. Sebelum itu, ayo silakan. Dari dua fenomena kemalingan tadi, apa yang bisa sama dapat pelajarannya? Silakan. Ayo cepat. Ya Mas, apa Mas? Tanya. Oh ya. Bagaimana sih cara kita itu supaya kalau punya sesuatu tapi kita nggak mencintai apa yang kita punya? Oh ya, terus. Itu aja. Kalau istri sama harus mencintai. Sama kan belum punya istri, jadi punya pengalaman. Tapi kan calon istri punya toh. Oke. Jadi bagaimana kita tidak mencintai apa yang kita miliki? Jangan merasa memiliki, itu kuncinya. Jangan merasa memiliki. Siapa? Mas Ahmad, saya tak ke ini, saya praktek gini misalnya. Mana HP saya tadi? Ini coba pinjam HP. Saya tak pinjam HP. Nah, Mas Ahmad, saya mau ke toilet sebentar ya. Saya ke toilet. Oke? Nah, begitu saya ke toilet, saya balik. HP saya mana? Ketika HP saya tak ambil ini, sama keberatan enggak? Sama merasa kehilangan enggak? Sekarang sama kiri. Lalu kemudian ujuk-ujuk sampai dapat duit banyak karena kerja. Sama kan? Wih, Ahmad hebat, Ahmad kaya. Sama akan ngomong apa? Semua titipan. Berarti kan titipan. Terus suatu saat ada kepala panitia pembangunan, Pak Nafi sama Daud. Datang ke sampean. Mana untuk Allah? Ini kan titipannya Allah. Sama kehilangan enggak diambil? Kamu kan bilang ada min fadli Rabbi, bahkan bi
BMW-nya dicuci. Hadza min fadli Rabbi. Coba orang yang punya BMW itu cegah di tengah jalan. Hei, ini waktunya pembangunan masjid. Mana? Masjid itu rumahnya siapa? Karena kita merasa memiliki. Sampai ketika tak titip HP saya pulang, sangat pernah nggak merasa itu milikku. Ini yang akan membuat sampai kemudian ketika tak ambil lagi, tidak ada gelo. Sampai gelo itu karena ketika saya titipi, itu sampai merasa itu dikasih. Bukan dititipi. Sampai dapat gaji, dapat laba, dapat panen, itu bukan dikasih, itu dititipi. Itu yang harus mantapkan. Ya Ibu ya. Ada kasih contoh lagi. Bu, ini apa aja? Ini anggap HP saya. HP saya. Anggap. Jangan kakak. Mana HP-nya? Ini habis saya, Bu. Saya beli. Lihat ya. Saya mau ke toilet. Oke, saya ke toilet. Lalu saya balik. Emang merasa gelo nggak? Karena milik. Nah, kalau sampean muda ini nggak gelo, kenapa? Sama kan masa tak tinggi, bukan milik sampean. Maka ketika sampean punya harta, sekarang di kanan kiri. Lalu minggu depan saya anggaplah punya uang 10 atau 100 miliar. Amin. Oke, ketika sampean amin, Bobin. Lalu kemudian ada Bu Heru ini panitia pembangunan pesantren di negara membutuhkan uang 100 miliar. Terus datang Ibu Bobin. Monggo atau gimana beli? 100 miliar? Tapi begitu kawan. Tidak. Karena ketika dia punya laba, ketika dia punya panen, ketika dia punya gaji, itu tidak merasa dititipi, tapi merasa dikasih. Nah kita rubah mindsetnya Bubun. Begitu Bubun dikasih Pak Gun hasil bengkel, itu bukan dikasih sama Allah, dititipi. Sehingga ketika ada panitia zakat datang, ya gimana? Jadi mindset kayak itu yang dirubah. Itu bukan ya bukun semuanya. Gitu loh. Itu yang dimiliki Mas Ahmad oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Nabi Muhammad itu meskipun dapat harta misalnya kayak tadi rampasan, kadang disedekahi Nabi Muhammad ya. Pernah disedekahi oleh Abu Talha. Itu kebun paling indah, paling strategis, paling mahal, dan paling banyak hasilnya di Madinah. Bayrokah namanya. Bayrokah. Jadi kalau sekarang itu mungkin di Renon lah. Di Renon. Itu pada saat turunnya ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Diberikan. Dan itu diserahkan Rasulullah, terserah Rasulullah mau dipakai apa. Tapi apa? Wafat Rasulullah punya apa-apa. Kenapa? Karena ketika diserai itu, Rasulullah nggak merasa itu untuk beliau. Termasuk tadi itu hak pribadi loh ya. Hak beliau ketika dapat 1/5 rampas 5 miliar, hak beliau. Mau dipakai untuk istri juga boleh dan sah. Gitu. Jadi bisa nggak belajar itu Mas Ahmad? Ketika dikasih Allah itu dititipi Allah, bukan dikasih. Sehingga Allah sewaktu-waktu kalau itu tuh enak buat. Akhirnya apa Mas Ahmad? Sekarang pertanyaan kedua. Kalau tadi saya menitipkan HP tadi, lalu saya ke toilet sebentar, terus saya minta lagi HP itu sama, silakan Gus. Begitu. Lalu besok saya nitip lagi itu enak. Kenapa? Karena Mas Ahmad amanah. Tak titipi, tak ambil lagi ya begitu saja. Tapi coba kalau misalnya
saya nitip ke toilet sebentar, terus saya balik, mana HP saya? Jangan, casingnya aja. Saya kira-kira mau nitip lagi ke dia nggak? Sampean juga begitu. Jadi ketika dititipi Allah, sampean amanah, diambil atau diminta Allah sewaktu-waktu kapanpun silahkan, Allah akan dengan mudah nitipi sampean terus. Itu yang disebut rizki yang halalan thayyibah, rizki yang selalu lancar, rizki yang barokah mardotillah. Itu masalah. Jadi jangan merasa memiliki, tapi merasa diamanai. Loh Gus, tapi kan kita masa enggak dijaga? Loh, sampean ketika tak titipi HP tadi sampean jaga dengan kuat enggak? Iya. Jadi ketika kita dititipi tanah sama Allah, dititipi sawah, dititipi mobil, dititipi rumah, ya harus dijaga. Jangan kok kemudian ini dijaga, dirawat. Tapi ya itu tadi. Oke? Sama dititipi banyak. Tiba-tiba Mas ya Ahmad, karena sampean amanah, nanti saya nitip, Mbak Nurul nitip, semua nitip. Nah, kira-kira saya nitip gitu, nanti setelah sampean amanah, masuk nggak ngasih sih? Kan ya tetap ngasih. Nah itu loh, jadi gambarannya begitu kita sama Allah itu. Ada lagi? Enggak. Enggak ada perintah untuk miskin itu enggak ada. Itu sudah balungan. Jadi, tuh kenapa guyu Mas? Yang maksud saya gini, yang disuruh perintah itu zuhud. Zuhud itu hati. Zuhud itu hati. Hatinya itu loh tidak condong kepada cinta dunia. Saya kemarin naik Garuda, pesawat yang mungkin tiketnya 2 kali lipat daripada Lion misalnya. Tapi itu karena kebutuhan, di mana saya harus melatih jam itu di Jakarta dan hanya pesawat Garuda yang menyediakan penerbangan jam itu. Bukan karena israf. Ya saya naik Garuda. Gitu loh. Kemarin di Surabaya juga gitu, terpaksa nginap di Gunawangsa misalnya. Di apartemen Gunawangsa. Loh, terpaksa. Tapi apakah saya naik kemudian ya enggak. Jadi yang namanya zuhud itu hatinya itu loh, tidak condong kepada dunia. Jangan diartikan zuhud itu kemudian nanti baju harus compang-camping, rumah harus pakai kardus. Enggak boleh, Islam itu harus rapi. Islam itu harus bersih. Islam itu harus nadhif. Ya kan? Iya, tertata rapi. Sampean juga begitu, citra misalnya pakai jilbab, pakai ini harus tampak rapi, harus tampak sedap dipandang. Yang laki-laki juga gitu Pak Yed. Bajunya juga harus disetrika. Coba setrika enggak tadi? Kopiahnya enggak boleh kuning. Ayo siapa kopiahnya yang masih kuning sininya? Masa beli kopiah kok kopiah yang 10.000 dapat 3? Enggak, itu bukan zuhud itu. Apa itu? Lumut. Ya, kita coba lihat. Kalau mau tampang rapi, Gus Wasiin. Itu citra diri rapi. Di tas beliau itu selalu tersedia apa aja. Mulai dari pertama Quran. Quran itu 2-3 tafsir Gus ya. Kemudian sisir, jangan salah. Sisir selalu ada. Saya pengen niru, tapi kan saya nggak punya rambut. Sisir selalu ada, pokoknya rapi lah semua. Ya kan? Jadi, coba kita misalnya,
Kumis harus ditata rapi. Jangan dibiarkan semrawut, nggak gitu ya kan? Rumah juga harus ditata rapi. Ya, jadi bukan sampean kemudian tidak boleh, harus punya lah. HP harus punya, ya kan ya? Kan? Ya kan ya? Harus punya HP kan ya? Gimana nanti hafal lagu Mars SPMA kalau nggak punya HP, ya kan ya? Apa itu? Jadi itu bukan pada apa yang dimiliki, tetapi bagaimana merawat apa yang dimiliki. Hatinya yang terutama. Saya tidak sedang bicara miskin kaya, enggak. Topik saya bukan itu. Topik saya adalah apa? Tentang lagi. Oke, kalau nggak ada, gini. Hari ini saya senang banget karena selain kita dimampukan Allah untuk sampai pada Ramadan hari yang ke berapa ini tadi? 22. Saya juga ya kamu Allah itu melihat kesemangatan dulur-dulur juga masih steady, dan itu senang saya, artinya sampai tahun ke-13 kita di SPMA Bali sampean juga masih istiqomah. Tentang dinamika Yazid wa Yanqus itu ayo kita sadari sebagai cambuk bahwa kita memang harus steady, harus istiqomah. Ya, jadi semuanya Bubun ya, Bu Supriyatin, semuanya ayo tetap semangat seperti ini, tetap semangat mencari nafkah, tetap semangat bekerja. Dikasih Allah rezeki banyak, alhamdulillah. Dikasih Allah rezeki sedikit, alhamdulillah. Dua-duanya harus berhasil. Ya, dua-duanya harus berhasil. Jadi supaya Allah tetap percaya menitipkan segalanya kepada kita, sehingga kita menjadi penjaga gudang yang amanah, jadi tukang parkir yang amanah. Tukang parkir itu kalau di dalamnya ada yang parkir mobil Cherry dan mobil Alphard, apakah akan berubah rasanya? Tidak. Karena nanti bayarnya ya tetap sama, ya kan? Sampean bawa ke McD atau ke KFC atau apa, mobil dibayar berapa sekarang mobilnya? 2.000 apa 4.000 parkir mobil sekarang? Apakah kalau Fortuner jadi 10.000? Enggak, sama aja. Maka sampean itu nanti diamanai Allah, itu dibayar berdasarkan basic need sampean. Jadi begitu sampean punya dititipi tadi misalnya, sampean itu hanya ngecas boleh ngambil dari apa yang dititipkan amanah Allah kepada kita, itu hanya berdasarkan apa yang kita butuh saja. Enak sama nanti. Saya ulangi. Sampean dititipi sama tukang parkir nih, tukang parkir. Lalu ada cas masjid bawa Pajero. Lalu ada cas Pak Subur bawa Rubicon. Lalu ada cas Mas Ahmad bawa Supra. Loh, sebentar. Sama tahu harga Supra? Loh, enggak. Honda Supra, mobil Supra, sama coba googling. Harganya kalau nggak salah 6 miliar. Sret, ada yang Ferrari, ya kan? Sret, angkot. Nah, ini parkirnya berapa? Sama 5.000, sehingga apa? Tukang parkir ini I don't care. Yang diparkirkan itu Alphard atau Ferrari, tetap saja saya dapatnya berapa?
Sampean juga begitu. Allah mau markir di kita itu uang 1 miliar, laba 2 triliun, panen 1 M. Kita itu tetap sama. Ngambil ngecasnya itu cuma apa? Apa yang kita butuhkan. Apa? Sandang asalkan tutup aurat, pangan asalkan halal dan sehat, saat papan asalkan tidak kehujanan, tidak kepanasan, is enough, yakfi. Kalau sampean pakai standar tukang parkir begitu, tenang sampean. Jadi orang dengan dignity yang luar biasa. Kenapa? Karena sampean biasa. Nah itu baru. Sampean ketika dikasih Allah rezeki banyak, ya gak ngini melakukan. Kan? Ndak ngene. Ketika sampean dikasih Allah rezeki sedikit, ya enggak terus enggak gitu. Lah ini pas dikasih Allah rezeki sedikit itu nglentuk gitu. Terus begitu dikasih Allah rezeki banyak, ngono. Ndak begitu, biasa aja. Karena sampean hanya dapat apa? Bayaran tukang parkir, wes. Nah, kalau sampean dan saya memandang diri ini sebagai tukang parkir, enak sama itu. Jadi meskipun sampean di rumah itu ada apa saja, sampean itu kelihatan tenang, wajah itu bersinar itu. Jadi sampean tidak dilarang loh ya. Itu pemberian Allah kok. Sampean tidak dilarang untuk punya apa-apa, enggak. Tapi sampean ketika punya apa-apa tidak merasa punya apa-apa karena itu titipan Allah. Hadza min fadli Rabbi. Nah, itu baru tulisan di BMW sampean itu benar-benar benar itu. Ya, saya rasa itu kajian kita. Ayo jadi orang yang hebat dengan dignity tinggi, dengan menjadi hamba Allah yang sukses dunia akhirat. Saya rasa itu dari saya. Sekarang mungkin Gus Naim atau Gus Wasiin mau memberikan kesan-kesan dan tausiah. Jadi saya cukup. Mungkin bagi yang mau sudah berangkat mudik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pesan saya, mudik niatkanlah untuk tarbiyah dan dakwah. Ya, jangan hanya niatkan mudik seperti biasa, yang tidak punya arah tujuan sekedar hura-hura, jangan. Niatkan untuk dakwah, menyampaikan apa yang sampean dapat selama ngaji untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan jangan mengikuti tradisi-tradisi yang tidak disyariatkan dalam Islam. Tetaplah teguh untuk melaksanakan 8 rukun santri. Ketika di jalan jangan melupakan bahwa kita masih Ramadan. Dan juga tetap tarawih, kalau kuat ya tetap puasa dan seterusnya. Mudik baik dari sisi silaturahmi saja. Tetapi kalau dalam hal puasa, tarawih, tadarus, itu keutamaannya tidak bisa diganti di bulan lain. Utamakan itu. Jaga kesehatan, pola makan juga jaga. Kalau nanti di rumah, saya berharap sampean tetap melaksanakan puasa Syawal, jangan lupa. Jadi niatkan mindset dan psikisnya sejak sekarang, saya nanti pada saat berkunjung dan lain sebagainya masih puasa. Abot? Memang abot. Tapi bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya tadi tak ada karena diminta oleh Gus Dori, maka saya menyampaikan sedikit saja 5 menit nanti yang akan banyak oleh Gus Dori. Karena tadi membahas tentang kehilangan, jadi orang itu kenapa kok merasa kehilangan, itu alasannya 5. Ada 5 alasan kenapa seseorang itu merasa kehilangan. Yang pertama adalah
karena sangat mencintai. Maka dia ketika hilang merasa hilang. Atau ketika tidak ada maka dia merasa ada sesuatu yang hilang. Jadi kalau misalkan tadi maling itu masuk ke rumah, kemudian yang hilang itu hanya lombok satu, maka tentu tidak merasa kehilangan karena tidak mencintai lombok itu. Ya. Atau misalkan yang hilang tadi itu celana pendek yang sudah ribuan tahun di situ, ya mungkin biar saja atau gombal gitu, ya tentu tidak merasa kehilangan. Jadi karena apa? Karena sangat mencintai. Yang kedua adalah karena sangat bergantung pada benda itu atau orang itu. Ya. Jadi misalkan Mas Aji ya, Mas Aji kemarin. Mas Aji itu rumahnya dibobol. Nah, LPG-nya itu diambil. Nah, misalkan gitu. Nah, padahal itu adalah sangat bergantung pada LPG itu. Nah, kalau tidak ada kan harus pergi ke jauh sana. Nah, kalau seseorang itu bergantung kepada benda itu begitu kuat ketergantungannya, maka ketika hilang, maka dia akan merasa kehilangan. Tetapi kalau ketergantungannya itu tingkatannya tidak terlalu tinggi, maka